Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para ibu kita semua yang hadir, pimpinan, karyawan, semua yang semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang Allah berikan kepada kita senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi perusahaan kita, Allah berkahi usaha rizki kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berikan kebaikan kepada kita asbab anak-anak kita, dan merasakan kebaikan daripada mereka sebelum kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan oleh Allah taala, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu fragmen kehidupan yang ada. Jadi ada satu kisah fragmen kehidupan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sikap mereka berbeda sehingga akibat yang diterima oleh mereka juga berbeda. Ini sekaligus rasa bangga kita berada di bulan Agustus. Sebentar lagi muncul tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ia mengatakan datang kepada si belang itu, "Hei belang, apa yang kau inginkan dalam hidup ini?" Kata si belang, "Tidak ada yang aku inginkan kecuali kulit yang cakep, kulit yang..." "Cuma itu doang yang kau inginkan?" "Iya." "Apalah artinya orang memiliki sesuatu kalau kemudian tubuhnya dilihat saja yang tidak menyenangkan?" Dipegang oleh orang tersebut, yaitu yang disebut malaikat. Ketika dipegang, diusap, tiba-tiba kulitnya itu menjadi cantik dan indah. Apakah selesai setelah keinginan itu didapatkan? Tidak. Maka kemudian diomongkan lagi, "Ini sudah kulitmu yang indah datang. Apa yang kau inginkan? Apa sudah selesai?" Kata si belang ini, "Oh tidak, coba kalau kemudian aku ini, mendapatkan itu. Kulit yang indah, paras yang cantik, yang tampan, kemudian berada di atas mobil yang cakep, di rumah yang cakep, di kendaraan yang cakep, di sofa yang cakep." Akhirnya kemudian dikasih oleh malaikat itu sapi. Dikasih sapi satu, dirawat, akhirnya menjadi juragan sapi, jadi orang kaya. Sudah, malaikat pun akhirnya datang kepada si botak. "Hei botak, apa yang kau inginkan dalam hidup ini?" Ini cerita hadis sahih. Kata orang tersebut, "Enggak ada yang aku inginkan dalam hidup kecuali mahkotaku ini menjadi indah, rambutku menjadi indah. Apalah artinya semuanya kalau kemudian rambut itu tidak indah? Aku menginginkan tumbuhnya rambut. Rambut sudah tumbuh saja sudah bahagia dalam diriku ini." Diusap malaikat, ringkas ceritanya, rambutnya tumbuh indah bergelombang. Apa selesai keinginan? Tidak. Ia ngomong lagi, "Coba kalau aku rambut yang indah ini memiliki sesuatu yang indah." Akhirnya kemudian dikasihlah kerbau. Lama-lama jadi juragan, akhirnya jadi orang kaya. Datanglah kemudian malaikat itu kepada si buta. "Hei buta, apa yang kau inginkan dalam hidup ini?" Kata si buta, "Tidak ada yang aku inginkan, apalah artinya? Ya keindahan kalau mata ini buta,
mata ini melek, itu keinginan terkiniku, keinginan yang paling utama, satu-satunya keinginan diriku. Diusap oleh malaikat, ceritakan dalam hadis itu, akhirnya orang ini pun matanya melek. Ketika orang itu matanya melek, apa selesai keinginannya? Tidak. Apa kata dia? Coba kalau apa yang aku pandang itu menjadi milikku. Coba kalau kemudian apa yang aku lihat itu menjadi milikku. Dikasihlah kemudian kambing, lama-lama jadi juragan kambing, lama-lama jadi orang kaya. Kata Nabi, hadis itu panjang. Kata Nabi SAW, kemudian Allah berikan ujian lagi. Allah datangkan malaikat itu kembali kepada 3 orang dengan kondisi yang sudah berbeda itu. Maka datanglah kepada si belang dalam perumpamaan, yaitu wujud manusia yang kurang berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku ini musafir. Tidak ada orang yang bisa menolongku kecuali dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata si mantan belang ini? Gak ada waktu lagi untukmu. Aku ini orang tersibuk di dunia. Aku ini orang yang kemudian kerja keras puntang-panting menghasilkan semuanya. Enak saja kamu minta. Maka kemudian si malaikat mengatakan, loh bukankah bapak dulu itu mantan belang? Enak saja kamu ngomong mantan belang. Sejak lahir aku sudah memiliki kekayaan yang ada. Akhirnya kemudian diusir. Begitu pula kemudian datang kepada si mantan botak. Botak pun kemudian ngusir juga. Maka datang kemudian ia kepada si buta, mantan buta. Maka si buta pun mengatakan, wahai fulan, engkau mengingatkan diriku puluhan tahun yang lalu bagaimana kondisi mataku tidak mampu melihat sepertimu, dalam kondisi yang sangat miskin. Maka aku terharu melihatmu, apa yang kau minta akan aku kasihkan kepadamu. Akhirnya kemudian didoakan oleh malaikat itu, ya Allah, cabut kekayaan yang ada pada si belang dan si botak dan alihkan kepada si buta ini, karena ia orang yang mengerti tentang asal usulnya. Jamaah mulia, ini cerita yang diterangkan oleh Al-Quran dan salah satu penggalan di dalam Al-Hadis. Apa maksud daripada cerita ini? Cerita itu menunjukkan betapa sikap manusia itu berbeda. Sikap manusia dalam melihat kenikmatan itu berbeda. Yang hanya terbagi pada 2 kelompok golongan. Pertama orang yang syukur, dan yang kedua orang yang kufur. Dan kita bisa lihat bagaimana kemudian akibat daripada keduanya itu. Jadi pertama orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah SWT. Maka Nabi SAW sampai mengajarkan ke umatnya, jangan kalian lupa fi duburi kulli salat, setiap selesai salat ucapkan olehmu satu doa munajat yang besar, yang singkat namun padat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah diriku untuk mengingat-ingat nikmat-Mu, untuk mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadahku. Doa itu doa yang sangat penting sebab berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Jadi kelompok yang pertama jamaah yang mulia, kelompok golongan orang-orang yang bersyukur. Siapa orang-orang yang bersyukur itu? Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang-orang yang bersyukur itu? Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, orang-orang yang kemudian mensyukuri nikmat Allah, yakni mereka para nabinya Allah, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka itulah orang yang wahasuna ulaika rafiqa, yang pantas untuk dijadikan teman akrab di dalam kehidupan ini.
Jadi kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang saleh. Kelompok yang sadar, yang paham bahwasanya dirinya itu wajib mensyukuri, berterima kasih pada zat yang memberikan sesuatu kepadanya. Kelompok yang kedua, kelompok yang kufur akan nikmatnya Allah. Kelompok siapa itu? Mereka orang-orang yang menentang agamanya Allah. Para penentang-penentang agamanya Allah, di luar nabi, di luar siddiqin, di luar syuhada, di luar as-salihin. Orang-orang munafikun dikelompokkan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat dalam satu firman Allah dalam surah An-Nahl itu, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha. Allah berikan satu perumpamaan dusun, kota, negeri yang kemudian nikmat itu bertebar, diberikan oleh Allah Ta'ala tanah yang gemah lipalo jinawi, toto tentrem kertora harjo, apapun ada di dalam negeri itu. Apapun ada dalam negeri itu, ya'tiya rizquha min kulli makan, datang dari berbagai macam sumbernya, min kulli makan. Tapi kata Allah Ta'ala, fakafarat bi an umillah, lalu kemudian pejabatnya, rakyatnya gak ngerti cara untuk mentaati Allah, wujud rasa syukur dia kepada zat yang menciptakannya. Apa kata Allah Ta'ala? Sehingga kemudian fakafarat bi an umillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka mereka diuji oleh Allah Ta'ala, rasa-rasa takut, rasa ini, rasa itu, rasa kelaparan, ya, yaitu rasa lapar, khauf, penuh dengan kekhawatiran, ya, dan itu akan dialami oleh sebuah negeri, sebuah tempat yang ia merubah nikmat itu dengan kekufuran sehingga menjadi sebuah malapetaka. Ini jamaah yang mulia. Jadi sikap manusia terhadap urusan nikmat itu dua model. Ada yang syukur terhadap nikmat, ada yang kufur terhadap nikmat. Pertanyaan kemudian muncul, kenapa sih kita harus ini bersyukur? Makanya nanti itu Masya Allah, kadang-kadang niatnya syukur tapi nggak sesuai dengan yang dimau oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita lihat secara jujur, para pendiri negeri ini mengatakan dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam preambul pembukaan dan lain sebagainya. Bahkan Pancasila pun diletakkan dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan tanpa Tuhan, dan Esa itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa dalam zatnya, Esa dalam semuanya. Bukan kemudian banyak Esa dalam kebanyakan, banyak berwujud satu, tidak. Itu kesadaran para pendiri bangsa kita. Namun kemudian tinggal mensyukuri nikmat itu, maka apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi malah justru hilang rasa syukurnya ke Allah, diisi dengan berbagai macam perkara hura-hura, kemaksiatan, main-main, tidak amanah, pengkhianatan. Itu yang dikhawatirkan munculnya musibah, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam An-Nahl ayat 112. Allah berikan contoh satu tempat, satu qarya, satu negeri yang awalnya itu luar biasa, ya, rizqwa sampai datang ya'tiya rizqwa min kulli makan, rizki dari berbagai macam penjuru itu datang. Api kemudian ia fakafarat bi an umillah, ia pun mencoba untuk mengkufuri nikmatnya Allah Ta'ala, muncullah musibah itu. Dan itu kita bisa lihat di dalam surah itu Al-Isra ayat yang ke-16. Munculnya berbagai macam musibah di sebuah penduduk ternyata berawal dari hilang rasa syukurnya orang-orang yang hebat di negeri itu, para pejabatnya, orang-orang kayanya yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Imbas yang muncul adalah musibah kepada penduduk yang mereka pimpin. Al-Isra ayat 16. Maka jamaah yang ta'ala, kenapa sih kemudian kita itu harus
mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama jamaah mulia, karena semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati itu datangnya dari Allah. Ya, Allah taala katakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan itu adalah semuanya dari Allah. Makanya Imam Asyibli mengatakan syukur itu ru'yatul mun'im la ru'yatun ni'mah. Syukur itu adalah memandang zat yang ngasih nikmat, bukan memandang wujud nikmat itu sendiri. Sebab nikmat itu dalam pandangan manusia ada yang merasa dikit, ada yang merasa banyak. Wah ini dikit, ya kurang syukur. Wah ini banyak, baru ya bersyukur. Tidak, yang dipandang itu zatnya. Yang ngasih, oh iya yang ngasih itu Allah, zat yang menciptakan diri kita. Maka ya syukur kecil maupun besar. Sehingga orang-orang yang syukur terhadap perkara yang kecil, maka ia akan pandai bersyukur terhadap perkara yang besar. Negeri ini kurang syukurnya. Hancurnya negeri karena kurang syukur, hancurnya rumah tangga karena di antara kedua belah pihak tidak ada rasa syukur. Syukur menjadi sebuah tangga spiritual yang sangat tinggi. Makanya Allah Ta'ala katakan, kenapa sih kita itu kemudian harus mensyukuri nikmat? Iya, lawang itu semuanya datang dari Allah Ta'ala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa saja yang kalian inginkan didatangkan oleh Allah. Sungguh jikalau kalian ngitung nikmatku, kata Allah, kalian gak akan sanggup menghitungnya. Oh, nikmat Allah itu besar. Jangankan kemudian nikmat yang berupa harta benda, nikmat yang ada dalam tubuh kita ini loh. Pernah gak kemudian kita merenung, kita introspeksi, muhasabah? Coba bayangkan jamaah mulia, nikmat air saja yang ada pada mata kita. Coba kalau Allah tarik itu air, maka keringlah mata, lama-lama buta. Kalau buta, apalah artinya sofa besar berwarna indah, apalah artinya rumah gede luar biasa, mata buta. Coba kalau kemudian turun sedikit, yang namanya hidung ditarik airnya oleh Allah Ta'ala, keringlah hidung, masalah besar. Ya, lidah pun ditarik air liurnya oleh Allah Ta'ala, keringlah lidah, bisu dia, cuma air saja. Sampai kemudian disumbat pori-porinya, dihilangkan airnya, kehabisan air, kekurangan dia. Yang ada adalah sebuah penyakit yang luar biasa, tidak bisa hidup secara normal. Itu cuma air. Belum yang lainnya, belum bahas jantung, paru-paru, mata dan sebagainya. Nikmat yang ada dalam diri kita sendiri saja itu susah untuk disyukuri. Makanya di dalam surah Ar-Rahman itu sampai 31 kali Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? 31 pertanyaan diulang-ulang lagi oleh Allah. Nikmat apapun, dohir, batin, bumi, langit, dunia, akhirat, dijelaskan di dalam surah itu sekelumit-sekelumit agar manusia sadar semuanya itu adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti dalam kalau bahas fikih itu, dalam fikih itu kan ada namanya sujud syukur. Dalam fikih itu, bahasan fikih. Apa sujud syukur itu? Makna sujud syukur itu, sujud dikarenakan datangnya nikmat baru. Nikmat baru, bukan nikmat yang berlangsung, bukan. Nikmat baru. Sujud yang diperintahkan di saat seorang itu mendapatkan nikmat baru atau terhindar dari musibah. Itu sujud syukur. Makanya gak benar kalau habis sholat sujud syukur, habis sholat sujud syukur. Lah ngapain? Ya sholat itu sendiri wujud daripada syukur. Kenapa sampai diajarkan demikian? Sebab kalau seandainya diperintahkan oleh Nabi sujud setiap nikmat, wah kita nggak bisa bangun. Sebab setiap detik menit itu adalah nikmatnya Ta'ala. Jantung yang terus Masya Allah mompa, paru-paru yang Masya Allah, itu detik menit. Makanya ajarannya kalau nikmat baru datang, nikmat baru datang kan itu kan, tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita, maka diperintahkan sujud syukur.
Jadi bukan rutinitas. Sebab kalau rutinitas, setiap detik menit itu perjalanan nikmat yang gak bisa kalian umat manusia untuk mensyukurinya. Jadi kenapa kita kemudian harus bersyukur itu? Sebab nikmat semuanya datang dari Allah. Yang kedua, karena Allah perintah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah nikmatku, aku ingat padamu, dan berterima kasihlah, jangan kalian mengingkari nikmatku. Jadi karena Allah sendiri yang memerintahkannya. Walaupun kita perhatikan jamaah rahimakumullah, syukur itu sendiri di dalam Al-Quranul Karim tidak ada satupun ayat di dalam 30 juz 114 surah yang menyatakan manusia itu pandai bersyukur, gak ada. Semua ayat-ayat yang bahas syukur itu menerangkan manusia itu makhluk yang gak bisa bersyukur. Terlalu sedikit syukur kita daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu saat Umar bin Khattab itu jalan. Ketika jalan melintasi satu tempat ibadah, masjid lah kalau zaman sekarang. Ya. Maka ada orang berdoa terdengar oleh beliau, Allahumma ja'alni qalil. Allahumma ja'alni qalila. Ya Allah, jadikan aku kelompok yang sedikit. Jadikan aku golongan minoritas. Didengar oleh Umar. Maka Umar pun mendekati orang yang berdoa itu, ya fulan, apa maksudmu doa yang seperti itu? Kita ini umat mayoritas, asbab perjuangan Nabi, umat ini pun luar biasa banyaknya. Maka kemudian ia mengucapkan, ya Amirul Mukminin, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Quran mengatakannya sedikit ya Amirul Mukminin, sedangkan aku ingin menjadi kelompok yang sedikit itu yang dipuji oleh Allah. Maka Umar pun terhentak tersadarkan, ternyata memang ayat Quran mengatakan kelompok yang syukur itu jumlahnya cuma sedikit. Ya, kita bisa buka dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-10. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Ya, sungguh kami yang menempatkan kalian di permukaan bumi, kami yang memberikan tanah, kami yang menjadikan bangunan. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, kami yang menempatkan kalian pada kantor pekerjaan, kami yang bikin kalian kerja, kami bisa bikin kalian nganggur, kena Covid aja masalah Pak. Kata Allah Ta'ala, kami yang bikin rumah kalian, kami yang memberikan tempat tinggal kalian. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, kami yang membuka pekerjaan untuk kalian. Ujung ayat Al-A'raf 10 itu, qalilam ma tashkurun. Tapi kenapa sedikit di antara kalian yang syukur padaku, padahal yang kalian makan, yang kalian kerja di tempat itu semuanya adalah pemberian. Jadi sedikit orang-orang yang pandai bersyukur itu. Lah, apa sih hikmah syukur itu jamaah mulia? Syukur itu pertama hikmahnya benteng nikmat. Benteng nikmat. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian itu syukur, aku tambah. Jikalau kalian kufur, bukan aku siksa. Allah cuma ngumumin, siksaku itu berat. Ini menunjukkan sayangnya Allah. Dalam Quran itu gak pernah dikatakan aku akan menyiksamu, enggak. Ketika urusan kebaikan, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Tapi urusan siksa, bukan Allah mengatakan Allah itu penyiksa, enggak. Allah cuma ngumumin, siksaku itu bila datang, ya pedih. Ini kata ulama tafsir mengatakan saking sayangnya Allah, orang yang kufur terhadap nikmat pun masih disuruh ayo, 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 aku menyayangi kamu semuanya. Aku ini syakir. Allah itu syakir, syakir itu maha mensyukuri.
Kalau kamu terima kasih, aku sambut terima kasihmu dengan yang lebih besar lagi. Ya, makanya tadi dikatakan, kamu syukur kepadaku, nikmat yang kamu kemudian aku kasihkan, kami akan datangkan bertambah kepadamu. Tambah mulia, tambah makmur, negeri tambah luar biasa, ketaatan makin. Kalau orang-orangnya syukur. Kalau enggak syukur, ia banyak makan fasilitas di negeri itu, tapi kemudian ia kufur. Ini loh masalahnya, khawatir turun musibah yang sudah pernah terjadi pada umat dan negeri sebelum ini. Zaman Nuh hancur lantak banjir bandang 40 hari 40 malam. Zaman Soleh alaihissalam, satu negeri yang kenal sekarang Petrah yang ada di Yordan, ya, bagaimana disapu oleh Allah Ta'ala, orangnya pada mati hancur seperti orang kayu yang terkena rayap, disapu oleh angin maka berantakan itu badannya, tapi rumah utuh untuk menjadi pelajaran kisah ini untuk orang-orang yang akan datang. Dan sekarang masih ada di Yordan sana, tapi sedikit yang ambil ibrah pelajaran. Atau kemudian yang masuk daratan Oman, yaitu dekat dengan Hadramaut yang dikenal dalam Quran Al-Ahqaf, pasir-pasir, ya, bukit-bukit berpasir. Bagaimana kemudian digoncang kaum Ad itu, kaum dengan kekuatannya, ketampanannya, digoncang dengan gempa bumi 7 hari 8 malam, ya, sampai kemudian luluh lantak rumahnya, orangnya hancur. Itu menjadi pelajaran, sudah ada semuanya. Bagaimana kemudian Madian, negara yang kemudian pertaniannya pun subur, orang-orangnya makmur, tetapi penyakit nyolongnya itu gak selesai. Nyolong itu masuk penyakit, apa namanya itu? Orang yang kalau nggak nyolong tuh kayaknya nggak puas hidup, apa namanya? Lepto. Nyolong itu penyakit. Tapi ada orang datang 2 hari yang lalu ke rumah itu, menerangkan, ini anak saya Pak, sekarang begini, pakai malah ngobatinnya. SD nyolong, SMP nyolong, sampai kuliah pun nyolong, habis kuliah pun juga nyolong, berangkas bapaknya berantakan, dilihat CCTV yang nongol anak saya. Saya di hotel Mekah umroh sekeluarga, ini dolar kok pada gak ada di tempatnya. Maka yang nongol di CCTV anak saya bukan keluarga gak mampu, saya keluarga mampu. Jadi gak nyolong itu, Masya Allah. Lihat orang-orang tukang nyolong di negeri ini, ada yang miskin? Gak ada. Tapi nikmatin gak? Enggak. Penyakitnya nyolong, kalau gak nyolong gak puas. Ya, walaupun kemudian sekolah tinggi-tinggi, keluar negeri sono, balik jadi jebule jadi maling. Kalau nggak nyolong nggak puas. Naudzubillah min. Itu zaman itu sudah ada, contoh itu sudah ada. Daraballahu masalan qarya. Allah sudah bikin negeri yang seperti itu. Negeri mana itu? Madian, zaman Syu'aib alaihi salatu wassalam. Syu'aibnya ngomong, kalau kemudian auful kaila wal mizan, kalau nakar yang benar, jangan nyolong, jangan curang. Kamu sudah makmur semuanya. Tapi penyakit mereka pun masih menggejala, sehingga Allah datangkan bagaimana panas itu, ya, luar biasa, menembus rumah-rumah mereka, sehingga kemudian mereka nggak mampu menahan diri dari panas yang ada cuaca. Allah datangkan mendung di tengah-tengah kota, semuanya datang ke bawah mendung itu dengan harapan sejuk mereka berteduh di mendung. Tapi ketika itu mendung jadi kobaran panas yang menghanguskan mereka. Sudah pernah terjadi zaman Syu'aib, Madian, Yordan. Makanya kemudian dikatakan syukur itu benteng nikmat. Syukur individu sampai skala yang sangat besar, itu negeri ini. Insyaallah ini syukur. Maka dikatakan asyurku kidul lil maujud. Yang namanya syukur itu ngiket yang sudah ada, wasaidul lil mafqud, buru yang enggak ada. Jadi nikmat itu gimana Pak? Caranya nikmat itu awet sampai tua. Syukurin, ikat dengan syukur. Sebab syukur itu ngiket yang sudah ada, memburu yang belum ada. Sedangkan kufur itu, ya, menghilangkan yang sudah ada dan gak pasti yang belum ada. Wong yang ada aja hilang, itu namanya kufur. Insyaallah. Ya sudah enak-enak jadi, ya, perempuan, ya, belagak cowok, sudah enak cowok, ya, menjadi tulang lunak. Muncullah kemudian kelompok tulang lunak. Nah, kalau ayam tulang lunak masih enak. Ini orang tulang lunak, ya, mauso di negara-negara yang ada kan, gitu kan, aneh-aneh. Itu namanya hilang rasa syukur.
Dan ini kalau kemudian muncul, Masya Allah, maka disebutkan syukur itu pencegah musibah. Coba kita perhatikan An-Nisa 147. An-Nisa 147 itu hebatnya Allah Ta'ala mengatakan pencegah musibah itu syukur. Setelah syukur iman, imannya setelah syukur. Sebab syukur itu ada, orang iman itu asbab kekuatan syukur. Apa kata Allah Ta'ala? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Bukan amantum dulu. An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan mengazab, menurunkan musibah pada kalian. Allah yang ngomong. Gak mungkin aku turunkan musibah, gak mungkin. Allah yang bilang. Gak mungkin aku turunkan musibah. Gak mungkin aku cabut berkah. Gak mungkin aku turunkan malapetaka. Gak mungkin aku turunkan rasa takut ini, rasa takut itu. Gak mungkin. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Tapi ada syaratnya dua. In syakartum. Bila kamu syukur. Bila kamu ngerti terima kasih terhadap apa yang ada kamu nikmati. In syakartum wa amantum. Kemudian kalian beriman. Syukur kemudian menjadikan asbab kekuatan iman. Ngerti terima kasih pada yang ngasih, dan yang ngasih adalah Allah Ta'ala. Dalam ayat itu diterangkan oleh Ta'ala, in syakartum, syukur dulu baru iman. Insyaallah. Bahkan disebutkan jamaah rahimakumullah, syukur itu tangga spiritual tertinggi. Kalau kita baca bukunya Said Hawa, ya, bukunya Al-Ghazali, ya, dikatakan syukur itu spiritual, tangga spiritual paling tinggi. Ya, bukan awal apa zikir, rokobah, enggak, syukur. Sebab dari syukur lahir semuanya. Kenapa dikatakan syukur paling tinggi? Kita bisa buka dalam Al-A'raf 16 sampai 17. Surah ke-7 ayat 16 sampai 17 itu. Secara ringkas Allah Ta'ala katakan kepada setan. Tadi setan pada waktu itu ditanya Ta'ala, kenapa kamu itu kemudian melanggar daripada aturan yang ada? Qala fabima aghwaytani laqa'udanna lahum siratakal mustaqim. Oleh karena engkau sesatkan aku. Ini saking kurang ajarnya setan. Sesat tapi nuduh Allah. Karena engkau sesatkan aku. Itu sama dengan ucapan orang sekarang. Sudahlah, nggak usah ngajak-ngajak, wong saya ini belum dapat hidayah. Itu namanya, ya, yang lain Allah. Jadi udahlah, nggak usah ngajak, wong Allah belum ngasih aku hidayah. Omongan seperti itu kayak omongannya iblis zaman dulu. Qala fabima aghwaytani, karena engkau sudah sesatkan aku, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kami akan gelincirkan kamu dari jalan yang lurus. Kalimat yang dipakai la aq'udanna, kok ada itu duduk. Kenapa kok duduk diterjemahkan menyesatkan, menggelincirkan? Iya, sebab saking istiqomahnya menggelincirkan. Jadi setan itu makhluk teristiqomah. Teristiqomah dalam kemaksiatan. Jadi gelincirin orang gak ada kapok-kapoknya. Masa kita taat kemudian kapok? Setan aja gak kapok. Apa kemudian dikatakan? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ujung ayat itu mengatakan, kami goda dari berbagai macam penjuru ya Allah manusia anak Adam itu, dan engkau tidak mendapati mereka wala tajidu aktsarahum syakirin, orang yang pandai bersyukur. Jadi yang dipangkas oleh iblis untuk ngancurin manusia itu tangga syukur. Maka syukur, kata Al-Ghazali, adalah tangga spiritual paling tinggi. Dan itu kita bisa lihat ketika Nabi SAW itu sujud panjang sampai kakinya itu bengkak. Dah sedikit lagi karena waktunya. Maka ketika bengkak, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa sih engkau sholat sampai seperti ini? Kenapa kakimu sampai bengkak? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosamu sudah hilang, engkau pemegang kunci surga. Kenapa sholat sampai bengkak ya Rasulullah? Ya, kalau kita kan beda, bengkaknya asam urat. Ya.
Maka ketika ditanya seperti itu, jawabannya Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Berapa sih rumahnya Nabi itu? 3 kali 7. Berapa sih atap rumahnya Nabi itu? 3,5 meter. Ya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Sejak aku nikah dengan Nabi nggak pernah aku makan 2 hari, apa sehari sekali, mesti 2 hari sekali. Sehari makan, sehari enggak, sehari makan, sehari enggak. Maka sering kita dengar hadis, ya Aisyah ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Ya sudah aku puasa. Apa sih kemudian hebatnya rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tiap hari rumahku itu gelap. Tiap hari rumahku itu gelap. Kecuali kemudian datang bulan purnama, maka memasuki rumahku kadang dari jempolnya Nabi yang begitu terang benderang sehingga jarum yang aku pakai jatuh, aku melihat jarum itu saking terangnya dari jempolnya Nabi. Kenapa rumah Nabi itu gelap? Gak bisa beli minyak. Kenapa gak bisa beli minyak? Gak ada duit. Tapi Nabi bukan orang miskin, Pak. Nabi itu miskin itu pilihan. Kalau kita kan nasib. Ya. Kalau kita bahas kayanya Nabi, panjang. Nabi itu awalnya kaya. Cuma jadi seperti itu karena pilihan untuk didik umat. Jadi Nabi itu bukan miskin sebenarnya. Ya. Jadi apa kemudian jawaban Nabi? Afala ukibbu an akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku ini menjadi hamba Allah yang pandai syukur? Sehari makan, sehari enggak. Rumah cuma 3 kali 7 meter saja, diparuh jadi 2. Atap yang kemudian tidak ada atapnya. Ya, dinding yang terbuat bukan dari batu tetapi dari tanah yang dicampur dengan pelepah kurma yang kemudian dilobangin. Sampai dalam hadis ketika Nabi itu itikaf 20 hari di masjid menjelang akhir hayatnya, maka rambut Nabi disodorkan kepada Aisyah, disisirin oleh Aisyah dari dalam, dibolongin itu tembok. Kenapa gampang dibolongin? Karena bukan tembok tetapi tanah yang kemudian ditempel-tempel. Tapi sujudnya Nabi sampai bengkak. Jawabannya adalah aku kepingin jadi hamba Allah yang syukur. Maka ini menunjukkan syukur tangga spiritual yang paling tinggi. Asbab syukur orang itu sendikodawu, nerima apa yang Allah berikan, gak nyolong, gak korupsi, waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya ngopenin anak, itu namanya syukur. Hidup gak neko, nikmatin apa yang Allah berikan, ikat nikmatnya dengan syukur, dengan otomatis yang belum ada akan terburu. Nah itu para jamaah mulia, ini yang kita sampaikan. Jadi dalam terangan ini makanya disebutkan setidaknya ada 3 cara syukur, pengertian syukur secara hakikat itu, yaitu pengetahuan nikmat itu dari Allah, yang kemudian lidah mengucapkan alhamdulillah, dan yang ketiga adalah al-jawarih, yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya. Itu yang disebut dengan syukur. Ya, analog sedikit yang mengakhiri jumpa kita ngasih umpamanya sarung kepada seorang. Pak, ini sarung Pak. Maka orang tadi ngomong, Masya Allah, alhamdulillah, semoga Pak Haji masuk surga, badannya sehat, pangkatnya naik. Seneng gak? Seneng. Ini orang ngerti terima kasih. Dikasih sarung gajah duduk saja ngomongnya panjang. Semoga Pak Haji sehat, pangkatnya naik. Ya Masya Allah ya, matinya husnul khotimah, dapat surga. Kita senang. Ini orang ngerti terima kasih. Ternyata 2 hari setelahnya kita lihat sarung itu dipakai keset. Loh, itu di rumahnya kok kesetan pakai sarung yang saya kasih? Apa yang terjadi? Marah, dongkol, ngecam, kalau bisa narik. Kenapa? Sebab orang itu lidahnya ngomong terima kasih, tapi tidak menggunakan nikmat sesuai dengan fungsi. Dan hari ini gagalnya manusia di poin yang ketiga. Terima kasih, pangkat naik, jabatan tinggi, kan gitu kan? Ya undang orang makan-makan, habis itu digunakan pangkat jabatannya tidak sesuai dengan yang hak, yaitu yang kemudian disebut tidak bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang syukur. Negeri kita pun dicatat oleh Allah negeri yang bersyukur terhadap orang-orang yang terdahulu, terhadap kepada Allah yang memberikan nikmat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditarakan jamaah mulia. Ini waktu yang singkat bahas syukur. 17 Agustus ya. Nah, itu harus disyukuri, mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, semoga manfaat, semoga Allah ridha kepada kita semuanya. Jumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.